Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Sucia, dan tamu kita yang sangat spesial hari ini ada Bapak Muhammad Azman MPD SI. Jadi tamu kami hari ini guys sangat spesial sekali di podcast kita ini. Nah sebelumnya Bapak, kami ucapkan selamat datang di podcast Kebanggaan SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Podcastnya Koja Kita. Apa Pak? Berkoja sambil cerita. Mantap, bekerja sambil bercerita. Nah, jadi guys, hari ini kami kedatangan tamu dari pengawas SMP ya Pak ya? Iya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak profil Pak Azman ini? Karena mungkin banyak yang belum kenal nih. Oke, ya. Baik, ya jadi saya Muhammad Azman MPD SI, lahir di Lubuk Linggau tahun 1968. Jadi keseharian tadi sudah disebutkan bahwa ya menjadi pengawas untuk tingkat SMP di Kota Lubuk Linggau. Itu mengampu juga mata pelajaran IPA SMP begitu. Jujur ya teman-teman, aku deg-degan ini Pak. Karena sebenarnya Pak Azman ini adalah guru saya dulu di SMP. Kami adalah keluarga SMP 1 Pak ya, di tahun itu sekitar 2007-2009. Boleh hai dulu nggak Pak? Hai SMP 1. Halo alumni SMP Negeri 1. Jadi Pak Azman dari tahun 90 sampai 2011 di SMP Negeri 1. Tuh. Alumni udah banyak, ada yang jadi dokter, ya, kemudian seperti Cia jadi guru, kemudian PNS di Pemkot juga banyak. Iya. Sukses untuk alumni SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Jadi luar biasa sekali ya Bapak. Nah tapi nih guys, ternyata Pak Azman ini bukan berkecimpung di dunia pendidikan aja ternyata. Memang basicnya pendidikan ya Pak ya, sebagai pengawas tadi. Tapi ternyata juga bisa lah Pak saya sebut sebagai budayawan. Oh iya bisa. Bisa dong, karena karyanya ternyata sudah banyak sekali. Tapi memang dari dulu kalau Cia inget-inget ya Pak ya, memang dulunya biologi iya diajar oleh Bapak, IPA dulu Pak ya. Nah, terus seni. Pernah ya? Oh pernah, nyanyi kami maju satu-satu. Nyanyi Cina dulu, nyanyi apa. Jadi kalau dipikir dulu ya Pak ya, Pak Azman ini basicnya apa? Kok bisa nyanyi, kok bisa di IPA? Oh ternyata memang kemampuan skillnya ini ya memang banyak ya Pak ya. Di seni juga ada. Nah berbicara tentang seni nih Pak ya, hari ini Bapak hadir ya, terima kasih ya Pak ya di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau sebagai pemateri untuk proyek P5 kami. Jadi SMK Negeri 1 Lubuk Linggau sedang fokus pada pengembangan kurikulum merdeka pada proyek P5. Nah, P5 dengan banyak tema ini kami memilih salah satu tema kearifan lokal. Setelah kami diskusi panjang, kira-kira siapa yang mau diundang untuk pemateri yang bisa komunikasi dengan baik, yang seru, dapatlah nama Pak Azman. Ternyata bener, kami nggak salah undang orang. Banyak sekali ternyata pengalaman Bapak di bidang seni. Bisa di-spill lagi nggak Pak, biar penonton kita yang di rumah yang nggak sempat hadir tadi di pertemuan klasikal kita bisa tahu apa aja sih Pak yang udah Bapak lakukan di bidang budaya Lubuk Linggau ini? Oke, jadi ya Cia ya, mengkilas balik ke belakang ya. Jadi waktu SMA ya, SMA itu dikenalkan dengan budaya lokal itu ya. Itu melalui ada pagelaran budaya Musirawas lewat Taman Budaya yang disiarkan langsung oleh TVRI Palembang pada itu. Pada saat itu ya Pak. Tahun 85 ya, waktu itu Pak masih SMA. Nah berangkat dari sana kita dihadirkan lagu-lagu daerah Musirawas pada waktu itu. Kita juga dilatih menjadi penari daerah ya, penari pergaulan, tari kume, tari bubusik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dilibatkan dalam sendera tari Sidayang Tore ya. Pak salah satu pemerannya waktu itu ya, peran aku yang menculik si Dayang Torenya begitu ya. Jadi dari bekal itu ya masih melekat sampai sekarang yang tidak terlupakan. Oh ini rupanya ada ya budaya-budaya baik dari lagu daerah, tari daerah, cerita rakyat, kemudian ada tutur, senjang dan lain sebagainya yang berkembang di Musirawas pada waktu itu. Karena Lubuk Linggau pada tahun itu menjadi ibu kota Kabupaten Musirawas. Sampai perkembangan sampai sekarang ya. Oh ternyata cikal bakal yang dulu ini penting untuk dilestarikan, untuk diajarkan kepada
anak-anak atau kepada seniman-seniman yang lain. Iya. Kami pernah loh dapat ini dulu. Nah, itu dilakukan lagi, Iya. dikembangkan lagi. Begitu Cia. Sampai sekarang. Sampai sekarang ternyata karya-karyanya sudah banyak sekali Iya. dikumpulkan dari zaman itu ya Pak ya. Lagu banyak Lagu loh yang Bapak daerah. ciptakan ya Pak ya. Mengenai lagu daerah ya, kita pada 2001 itu kan pisah kita dari Kabupaten Musirawas menjadi Kota Lubuk Linggau ya. Nah, untuk event-event kan selalu datang, selalu ngalir apa sih yang ingin diangkat, apakah yang ingin dipersembahkan ya Iya. untuk khas daripada Kota Lubuk Linggau. Iya. Mulai penyambutan tamu-tamu agung atau orang-orang tertentu ke Kota Lubuk Linggau, atau sebagai pembuka acara perlu loh ditampilkan tari sambut. Iya. Nah, jadi pada waktu itu di tahun 2001 sampai 2003 kita masih mencari-cari ya untuk tari sambut apa untuk khas Kota Lubuk Linggau, karena Musirawas sudah punya dengan Iya. tari silamparinya, tari sambut silamparinya. Maka pada waktu itu inisiasi karena kita seniman berkumpul di satu wadah yaitu Dewan Kesenian Kota Lubuk Linggau, dan juga dibentuk pada waktu itu inisiasi juga oleh Ibu Wali Kotanya Ibu Ana Ridwan ya Iya. untuk membentuk Sanggarti Benas. Disitulah berkumpul seniman-seniman Lubuk Iya. Linggau merumuskan apa saja budaya Lubuk Linggau yang bisa dijadikan sebagai identitas ya. Maka yang pertama itu muncullah ide untuk merumuskan tari sambut apa yang akan disampaikan. Oh, seperti Jadi itu. seniman-seniman waktu itu untuk gerak tari itu Pak Darwis almarhum dan Iya. Yopi masih hidup ya. Itu memanggil lah penari aslinya yang berasal dari Lubuk Tanjung. Ada penari uak-uak silampari ya. Mereka menari, kemudian gerak tari dideskripsi, kemudian dicatat ya, ada berapa pola lantai, ada berapa gerak ya. Maka dapatlah gerakan tari itu. Iya. Dan dari gerak tari tradisi tadi dikembangkan menjadi tari sambut silampari kayangan tinggi. Iya. Nah, kemudian untuk tata riasnya, busana dan tata Iya. rias, aksesorinya itu kebetulan pendukung tuh Pak ya. Pak ya, Pak, itu bagian dari saya. dulu ya, Pak ya. Bagian saya ya. Karena melihat ya ketika ditemukan aksesoris tradisi yang bisa diangkat dari daerah Batu Urip atau atau di sekitarnya ya. Adalah kami itu ketemu yang namanya tapung sebagai Iya. hiasan kepala, kemudian penepun atau kalung lidah sebagai tutup kalung di antara ada di busana itu ya. Kemudian ciri khas baju atau selendang yang dipakai apa, dapatlah dirumuskanlah, kemudian ditulislah, digambarlah untuk busana tari silampari kayangan tinggi. Selesailah itu ya. Kemudian pada waktu itu juga belum tahu ini tari mau Kemanain gitu iya, kan. judulnya apa ya. Nah, ketika inventaris lagi untuk lirik lagu silampari kayangan tinggi yang kita peroleh dari penari asli, karena penari asli itu menari sambil menyanyi. Iya. Lirik utama lah, lirik pertama dari silampari yang mereka sampaikan itu kan bunyinya silampari kayangan tinggi. Nah, maka diambillah oleh lirik yang pertama, kata pertama itu oleh Bapak Suharyoko. Ini saja katanya menjadi judul tari silampari untuk Kota Lubuk Linggau. Maka lahirlah tari silampari kayangan tinggi yang ada dan dipakai sampai sekarang. Jadi kayangan tinggi itu bidannya banyak. Iya. Tata geraknya Darwis dan Yopi untuk lirik dan busana saya. Kemudian untuk musiknya di aransemen oleh Evan Riyadi dan kawan-kawan. Dan judul tari itu dicetuskan oleh Pak Suharyoko. Iya. Jadi ada berapa orang bidannya Jadi ya. kolaborasi Iya, gitu, Pak ya. Jadi karya-karya yang memang monumental Iya. ya, identitas Lubuk Linggau. Iya. Untuk tari sambut diharapkan ke depannya yang sudah disimpulkan ini, yang sudah ditampilkan ini dipertahankan. Baju jangan dirubah-rubah, lirik jangan dirubah lagi, kemudian tata geraknya begitu, sehingga menjadikan ciri khas dan identitas Kota Lubuk Benar, Linggau. tidak semua bisa diaransemennya Iya, begitu ya Pak iya. ya, karena ada juknis-juknis tertentu yang Benar. memang sudah baku seperti itu Ya, Pak dan ya. kita juga dibatasi oleh pakem. Benar. Pakem-pakem iya. yang
memang tradisi di kota Lubuk Iya, Linggau. ada historisnya pasti nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan dari setiap mungkin gerak. Dari geraknya Iya, apa, lirik. tujuannya apa, busana yang dipakai itu apa, maknanya itu maknanya. sudah terdokumentasi semua. Iya, Ya, luar biasa alhamdulillah. sekali ya Pak, melegend sampai sekarang Iya. ini Pak. Suatu kebanggaan kami bisa mengundang Bapak dan saya tentunya bisa Sebagai berbincang. salah satu bidan ya tarian, Iya, benar. tari sambut Silampari Kayangan Tinggi. Kalau masalah musik nih Pak ya, lagu tadi ada beberapa lagu yang ternyata sudah Bapak ciptakan Pak ya? Ya, jadi sama seperti tari sambut pada waktu itu kan untuk kebutuhan ya, kebutuhan tampilan menyambut tamu. Demikian juga untuk lagu daerah. Iya. Kan waktu itu yang dinyanyikan adalah lagu daerah Musirawas ya, Iya. dimana sebelumnya lagu daerah Musirawas itu yang memunculkannya, menggiatkannya adalah salah satunya adalah Om Tamrin almarhum ya, Pak Iya. Tamrin Nasution dengan karya-karyanya yang begitu banyak ya, Bumi Kucindo Silampari, Musirawas dan lain sebagainya yang begitu populer. Ketika Linggau pisah ya, itu Iya. kan milik Musirawas hartanya. Benar. Musirawas Iya. Linggau apa gitu ya, maka inisiasi lagi ya untuk menciptakan lagu daerah yang bisa ditampilkan di acara-acara yang ada ciri khas Lubuk Linggaunya, misalnya pagelaran. itu, iya. Dan karena setiap tahun kan selalu di Sumatera Selatan ada festival Sriwijaya, ada festival Melayu ya. Iya. Jadi untuk mengisi daripada kesenian yang akan ditampilkan mewakili kota Lubuk Linggau ya dari itu tadi Iya. kita gali, kita ciptakan. Terciptalah lagu. Ciptakanlah lagu. Satu judul lagunya apa Pak? Ada kesenian Lame. Kesenian Lame. Ada dari Linggau ya. Dan kalau dari Linggau itu menceritakan bagaimana harapan daripada pencipta untuk Lubuk Linggau itu memiliki dere itu gadis-gadisnya yang tidak hanya cantik, tidak hanya bisa menampilkan diri saja, tapi dia dilatar belakangi dengan memiliki kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan ya, misalnya dia bisa menari, bisa menganyam, memasak nasi ya begitu. Iya, komplit lah Pak ya paketnya. Jadi paket khusus lah Iya. dere ini, dere Linggau ini begitu. Nah begitu. Tentang keterampilan Bapak nih ternyata tidak di bidang gerak aja nih. Ya Pak ya, keterampilan yang terlihat. Ternyata Bapak juga mempunyai keterampilan menulis ya Pak ya, selain lagu. Luar biasa sekali. Kreatifnya ini nggak ada lawan kayak ini Pak ya. Kalau kata anak muda nggak ada lawan ini. Nah, Jadi itu Ciaya itu kebetulannya mungkin ya tadi kan Pak cerita bahwa dari SMA kita diajarkan untuk lagu daerah, tari daerah dan sendera tari ya. Mungkin dari sana karena hobi, karena senang dengan budaya-budaya lokalnya tadi. Di saat sekarang atau beberapa tahun yang lalu ya kita selalu jadikan narasumber dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat, luar daerah kita ya Pak ya. dari isi Jogja, dari isi Surakarta, dari UPI Jakarta yang mengambil S1 dan S2 karena mereka karya-karya tesis atau skripsinya mengambil lokalitas, mengambil tari Silampari Kayangan Tinggi, membedah lagu Mangun Dusun ya begitu ya. Otomatis kan mereka ke kami, ke saya, ke Pak Darwis atau ke Pak Soryoko atau ke budayawan lainnya ya. Benar. Otomatis kalau mereka datang kita mengulang cerita lagi, kita dialog lisan lagi ya Pak ya. Nah ini gimana kalau datangnya secara rutin terus menerus ya? Apa tidak sebaiknya yang kita omongkan ini ditulis ulang, dibakukan, diketik lagi ya? Maka ketika dikumpul-kumpulkan ternyata sudah banyak, sudah bisa dibuat suatu karya buku begitu ya. Jadi dengan dasar itulah maka lahirlah buku cerita rakyat, kemudian buku upacara adat Mandi Kasai seperti yang tadi yang diberikan kepada ke Ibu SMK 1 tadi. Kemudian ada tata rias busana pengantin Kota Lubuk Linggau itu sudah kami buat. Kemudian kedepannya ada lagi sejarah Lubuk Linggau ya. Kemudian kumpulan lagu daerah Kota Lubuk Linggau itu sudah kita tulis ya. Ya, Cia punya buku Aksara Ulu yang kagak Cia punya bukunya. Yang Aksara Ulu itu kita ngambilnya karena ada ahlinya. Ya, kalau dulu kan Linggau ini selalu didengungkan, selalu dikembangkan, diharapkan Aksara Ulu ini membooming terangkat ya, yaitu Pak almarhum Swandi ya, Swandi Sam ya. Karena beliau sudah almarhum, maka ternyata Linggau ini ada penerusnya. Iya, alhamdulillah. Yaitu Berlian ya. Good job, Berlian. Sukos, halo Berlian ya.
Dan ternyata pada tahun ini Berlian ini mendapatkan dana bantuan dari Balai ya, Balai Pengembangan Budaya, dan alhamdulillah syukur buku yang dia tulis itu dicetak dalam bentuk memang buku sesungguhnya. Iya, luar biasa sekali ya, Pak ya. Dan memperkaya budaya lokal iya, Linggau kita. lagi. Ya. Kalau Cia perhatikan Pak ya, sebenarnya banyak yang suka dengan budaya lokal. Benar. Ya, Pak, banyak yang suka mungkin, tapi untuk meneruskannya ini kurang pakem-pakemnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Iya. sebenarnya dengan buku-buku yang Bapak keluarkan sebagai karya-karya ini membantu sekali, Pak. Sebagai bahan literasi lah, referensi untuk menjalankan terus mewariskan budaya-budaya yang kita punya. Benar. Karena kalau secara lisan tadi ya akan habis aja dengan zaman ya Pak ya, karena tidak bisa dibuktikan kadang lisan kayak Dan gitu. lisan itu juga berserakan. Benar. Skripsi si A, skripsi Iya. si B, tesisnya D, si D ya. Nah, ketika mereka ini diserakan ini dikumpulkan, jadilah dia suatu karya. Iya, ya. benar. Yang penting ini dicetak dulu, disampaikan dulu. Masalah misalnya revisi, kemudian kritik, itu tidak masalah. Nggak masalah, Iya, tidak masalah. Yang iya. penting ini ada dulu, muncul Iya, dulu. benar. Ya, Iya, jangan Pak. takut. Jadi untuk penulis, kemudian untuk apa yang hobi membuat buku ya, yang penting karya muncul dulu. Ketika nanti ada kritikan, ada perkembangan selanjutnya, silakan dibuat buku yang lain. Iya. Sehingga akan memperkaya budaya lokal ini untuk literasi. Bener. Nah itu tadi. Tapi Bener. kalau dipikir-pikir ya Pak ya, termasuk seseorang yang pemikir juga Bapak ini kayaknya ya. Menulis oke, di bidang kesenian, ayo kita buat apa, kita keluarkan karya apa. Tapi tetap awet muda loh Pak. Apa ya rahasianya? Ya karena memang apa di kesenian itu kan yang indah-indah, yang senang-senang ya. iya. Dimana selalu apa dari detik ke detik, waktu ke waktu membuat kita smile ya, tersenyum ya. Senyum adalah ibadah ya. Itu Senyum. resepnya Pak ya, dan Iya. terbukti saya mengakui bener. Banyak-banyaklah tersenyum, tapi jangan selalu senyum. Iya. Lain makna nanti Pak. Dengan keluarnya senyum, berarti kita ada mendapatkan apa amal ya. Iya. Karena orang tersenyum pasti kan dibalas dengan suatu Senyum hal yang baik positif juga. juga, positif iya. juga. Afirmasi jadi Pak ya untuk diri benar, kita. Nah itu perlu diperhatikan kepada peserta didik kita, karena selain pengembangan keterampilan juga berpikir positif. Benar. Apalagi berpenampilan. bernyanyi. Iya, berpenampilan positif itu perlu Pak ya. Tentu saja diimbangi dengan olahraga ya Pak ya. benar. Iya, olahraga apa Pak yang ditekuni sekarang Pak? Kalau dulu ya memang intens di poli ya dulu ya. Iya. Oh, kan di Batu Sini satu kan. Iya, Pak juga makanya. punya klub bola voli ya Iya, dengan anak-anak. voli. Tapi karena usia ya kita jalan kaki. Benar. Penting tuh jalan Iya, kaki. paling mudah dilakukan Iya, sebenarnya, paling murah. Benar. Ritme jantung memang terkontrol. Iya, seperti itu ya, Pak, ya. Berjalanlah berapa sih? 10.000 langkah. Oh ya, per hari. Kalau mundur baru dapat ya. Dapat Cia. juga sebenarnya Pak. Apalagi sekarang kita kan fasilitas kita Lubuk Banyak. Linggau sudah banyak, memadai lah Pak Banyak ya. titik-titik untuk apa ya, untuk olahraga masyarakat ya. Kalau di Lubuk Linggau Timur ada, Lubuk Linggau Barat ya, Iya. di Tom ada, Iya. kemudian di Perbakin, juga ada. Dan memang untuk fasilitas masyarakat umum ya, Iya. untuk melaksanakan kegiatan tentu saja menjadikan tubuh menjadi Iya. ya, sehat dan kuat. Bisa kali idenya kita jalan memenuhi 10.000 langkah per hari tadi sambil mendengarkan musik-musik daerah kita mungkin ya Pak ya, sambil nyambi. Jadi mix ya antara olahraga dan seni. Iya, agak kepo sedikit Pak. Masih aktif Pak di Pramuka? Oh, jadi kalau pramuka memang ya di 5 tahun yang lalu memang dilantik menjadi pengurus pramuka ya, dan memegang apa ya, kebetulan ya dipilih oleh teman-teman sebagai Kapus Diklacap. Apa itu Pak? Itu pusat pendidikan pelatihan untuk orang dewasa. Oh, Diklatnya pramuka iya, lah iya, ya. untuk Diklatnya kakak-kakaknya ini. Ya, untuk pelatihan, untuk mencetak pembina-pembina, untuk mencetak pelatih-pelatih untuk bidang pramuka. Jadi masih Cia? Masih ya? Masih. Wah, balance-nya ini dapat banget Iya. ini. Seni Nanti kalau ayo. misalnya habis ya karena usia mungkin kita regenerasi, Iya. kita akan menyambut jadi Kapus Diklacap yang baru ya untuk mengembangkan kepramukaan, tapi tetap
tetap kita untuk support ya, kemudian untuk ide-ide itu tetap untuk kemajuan Pramuka di Lingga tetap. Iya tetap Pak ya. Nah berbicara tentang regenerasi itu pasti harus dilakukan. Ya. Penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya generasi selanjutnya untuk meneruskan karya kita, pola pikir kita yang sudah kita bangun, apapun itu Pak ya. Nah sekarang Pak ya, kadang kita tidak bisa menampik juga anak-anak kita ini di tingkat SD, SMP dan SMA, SMK mungkin kadang lebih akrab dengan budaya luar. Nah iya Ya kan kalah Pak ya. gitu ya. Wah budaya kita kalau kalah. nyanyi lagu bahasa Inggris itu bolehlah speakingnya sat-set deh. Korea ya. Iya Korea, serasa Blackpink dia. Nah tapi terkadang untuk mengetahui budaya-budaya dalam khususnya budaya lokal kita Lubuk Linggau itu kan kurang, minatnya kadang kurang. Nah bagaimana Pak ya cara mengatasi agar minat peserta didik terhadap budaya lokal ini bisa kita kita tangani, jadi minatnya terbangun, motivasi untuk belajar tentang budaya lokal ini bisa ada. Bagaimana Pak ya caranya? Mungkin ada tips and trick. Jadi kalau saya ya selaku dikatakan seorang budayawan lah ya untuk lokalitas ini berpikir sangat positif sekali ke depan ya. Jadi caranya gimana ya Cia ya? Pihak karena orang muda kan di sekolah ya, satuan pendidikan ya. Di satuan pendidikan itu sudah diterapkan muatan lokal, ekstrakurikuler ya untuk membahas ini secara intens. Kemudian pihak yang bertanggung jawab atau stakeholder daripada ini untuk kemajuan budaya ini juga tidak tinggal diam dengan cara ya tadi memberikan support dan lain sebagainya sehingga perharinya atau secara rutinitas dia melakukan itu. Dia mendapat budaya lagu, budaya tari, cerita rakyat, upacara adat dan lain sebagainya sehingga keseharian mereka tahu tentang itu. Tidak sampai di situ saja, untuk mewadahi ini perlu diadakan mungkin seperti lomba-lomba yang intens juga sehingga dia tidak mendapatkan itu saja untuk disimpan diri sendiri. Jadi ada peluang berkembang, ada peluang berkembang yang terbaik akan menjadi pemenang di event itu. Yang belum menang mungkin akan menjadikan dia lebih baik lagi untuk meraih posisi itu. Demikian juga di samping lomba-lomba juga diberikan space-nya, diberikan tempatnya ya mereka ini untuk berkembang. Misalnya ketika dia latihan tari, ada loh wadahnya di sini untuk mereka tampil begitu ya secara intensif. Misalnya SMK 1 dapatnya misalnya bulan ini untuk menampilkan itu. SMA 1 bisa menampilkan karya seni lokal ini di bulan berikutnya sehingga penuh per bulan itu secara intens dan terus-menerus mereka tampil. Yang mereka dapat ilmu-ilmu budaya tadi ya. Nah, kemudian apalagi sekarang sudah ada podcast, sudah ada channel YouTube ya. Alangkah baiknya pihak stakeholdernya ya daripada ini ya lomba membantu mengembangkan ya Pak ya dalam bentuk-bentuk kekinian ya. Di misalnya pengunjung terbanyak dari channel YouTube-nya tentang budaya, misalnya menari, misalnya bersastra tutur yang memang dibuat rewardnya dibuat reward, karena memang di umur-umur remaja pemuda-pemuda kita ini reward itu sangat penting ya. Sekarang jadi sangat mereka penting dihargai, ngerasa dihargai gitu. Kami pernah ya untuk cerita rakyat itu kedatangan mahasiswa dari Jakarta untuk cerita rakyat ini dibuat anime. Dibuat animasinya ketika berarti tokoh ini nih dibentuk dilukisnya seperti apa yang memang dibikin seperti apa ya mini komik ya gitu ya sehingga tampilan daripada cerita itu tidak membosankan hanya karena tulisan saja. Dia ada ilustrasi yang sangat menarik untuk kekinian di masa Gen Z-nya ya. Jadi para muda bisa nerima itu. Tidak hanya komik-komik Korea ya. Jadi muncul juga lokalitas ya dalam bentuk kekinian begitu itu ya. kayaknya bagian kami. Karena kami SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ada jurusan multimedia atau DKV. Iya benar. Nah, jadi bisa tuh untuk proyek animasi.
animasi. Jadi Kita tidak kan terkesan monoton ya Pak ya. Kita kan sudah banyak cerita yang tadi ditampilkan, Iya. sumbernya mereka cerita disederhanakan, dibuat dalam kemasan tadi animasi. Iya, nah catatan penting ini guys, berarti Pak yang namanya budaya lokal tidak selalu Tidak. tentang masa lalu Tidak. kuno. Ya kayak gitu enggak, ternyata bisa loh kita sandingkan dengan teknologi yang ada sehingga lebih menarik dan tentu saja gaya estetikanya tidak ketinggalan. Bisa ya Pak ya. Bisa. Jepang dari busananya di komik itu kan kita kan lihat itu kan busana dia, kimono dan sebagainya ya. Iya. Mereka tampilkan dalam bentuk animasi. Mengapa? Dengan tutur-tutur yang sudah ada, yang lucu ya, kita mendengarnya juga terharu, ada yang kisah yang patriotik dan sebagainya, tidak dibuat kemasan seperti itu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita pun tidak perlu malu dengan budaya lokal kita ya Pak ya, menganggap bahwa Benar sekali. ini sangat kuno. Tidak, kita yang bertugas sebenarnya harus mengemasnya menjadi lebih baik, mungkin lebih menarik tanpa mengubah apa yang sudah ada struktur ya Pak ya, seperti itu. Wah, inspiratif sekali jadi Bapak obrolan kita hari Iya, ini. memang harus gitu. Nah, kami Pak SMK Negeri 1 Lubuk Linggau memang baru nih mengadakan proyek P5 ini. Maka setelah kami pikir-pikir apa ya yang tema yang lebih kekinian yang bisa kita angkat. Tapi berbicara tentang kekinian dan teknologi saja rasanya tidak cukup. Apa yang bisa kita kembangkan sebagai tanggung jawab moral kita sebagai seorang pendidik. Iya, benar. Nah, maka kami ambil kearifan lokal ini. Ini salah satu upaya kami lah begitu Bapak, supaya ya mendukung supaya tidak terjadinya degradasi tadi budaya kita, tetap mengimbangin dengan adanya budaya modern. Karena kita rasanya sedih sekali ya Pak, kita ngakunya orang Lubuk Linggau tapi untuk bahasa kita tidak bisa. Nah, ya. Ya kan Pak ya, makanan kita tidak tahu, iya, cerita jauh. Nah, itu yang kita harapkan jangan terjadi. Ya syukur-syukur kalau memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sangat bisa. Iya bisa ya Pak ya, optimis tadi Pak ya kuncinya. Jadi dari cerita yang kami dapat itu sudah ditulis dalam bentuk buku ya, penggalan-penggalan dari tutur. Tadi ada 11 ya, ada 12 ya. Padahal lebih banyak bisa puluhan ya. Nah, karya yang sudah ada ini tadi, tugas daripada seperti ini ya, itu memodifikasi menjadi kemasan yang lebih kekinian sehingga mudah dan disenangi oleh para muda. Iya, kaula muda kita memang mencintai hal-hal yang seninya tinggi dan kekinian tentu saja. Itu dari sisi tutur. Kalau dari lagu-lagu daerah ya, ini bisa dikemas dalam aransemen musik. Ya, aransemen musik yang memang disukai pada saat ini. Kiblatnya apa? Dengan menyanyikan lagu-lagu daerah Lubuk Linggau dikemas secara aransemen musik yang bisa diterima di masyarakat muda. Iya. Ya, begitu. Memanfaatkan media sosial tadi ya Pak ya, seperti kita TikTok-kan. Itu bisa. Kita secara tidak langsung berarti kita juga sedang menyebarkan budaya lokal kita ya Pak ya. Iya. Kalau didengarkan secara terus-menerus kemudian FYP ya, itu luar biasa sekali. Lagu Linggau bisa FYP begitu ya. Mengapa lagu-lagu Si Kok Bagi Dua bisa ya, kemudian ada lagu-lagu yang lainnya berkali-kali ditayangkan dalam bentuk video TikTok ya. Itu bisa juga. Ya, lagu Minang, lagu Jawa sekarang kan sedang booming-boomingnya itu ya Pak. Bukan hanya daerah-daerah situ saja, orang-orang situ saja pendengarnya. Kita pun yang jauh misal dari Sumatera Barat, kita mendengarkannya suka juga. Nah, tugas kita PR kita berarti memperdengarkan lagu-lagu kita, budaya kita ya Pak ya. Ya bersama-sama lah Pak ya. Jadi apa ya? Jadi harapan, jadi impian kami sebagai pencipta lagu atau budayawan ya, untuk menjadikan lagu daerah Lubuk Linggau ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Mengapa daerah lain seperti Banyumasan ya, Pantura itu kan lagu daerah semua. Benar. Ibu-ibu, anak-anak, ya tukang beca, hotel, kok menyukai lagu itu udah didengarkan secara terus-menerus sehingga mereka hafal kesehariannya, didengarkan lagu itu dan mereka tahu mengapa Lubuk Linggau tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini juga PR kita ya, supaya hidup studio musik itu untuk secara terus-menerus menghasilkan karya-karya lokal yang dinyanyikan penyanyi lokal, diciptakan oleh pencipta lokal, diproduksi di Lubuk Linggau lokal lagi, dan kemudian yang didengarkan juga masyarakat lokal. Dan karena
lagu ini mungkin sudah booming, didengarkan juga oleh masyarakat dari Lubuk Linggau atau orang yang pernah tinggal di Lubuk Linggau, menjadikan memori atau kenangan yang indah ya, dan mereka juga senang. Biasanya ya ada beberapa lagu yang komen di YouTube itu, oh, ini membuat aku rindu ketika aku berada masih SD begitu ya. Sekarang aku sudah kenangan jadi. Iya, untuk lagu-lagu seperti itu. Itu harapan kami ya. Jadi selalu terus-menerus menciptakan lagu daerah Lubuk Linggau atau lagu yang bercerita, lagu Indonesia yang bercerita tentang Lubuk Linggau. Bisa juga, Pak, ya. Jadi band-band atau musik-musik ya dari kalangan muda ini menciptakan karya-karya yang memang menceritakan tentang kondisi keadaan keseharian di Lubuk Linggau gitu. Ya, kami mengupayakan lah Pak ya. Kami mengupayakan lewat proyek P5 Kearifan Lokal bisa. ini. Dan tadi kami juga berencana untuk mengembangkan yang senam dengan lagu apa tadi Pak? Bujang Gadis Linggau. Bujang Gadis Linggau. Nah itu kami semoga bisa konsisten untuk mengembangkannya dengan ada beberapa orang tadi yang sudah kita ambil supaya bisa dikembangkan lagi. Nah melalui ini semoga konsisten pengembangan budaya kita menjadi ke arah yang lebih positif ya Pak ya. Nah jadi untuk siswa-siswi semuanya baik di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ataupun siapapun pendengar podcast Koja Kito ini, dari inti pembicaraan kita hari ini sebenarnya budaya lokal kita sangat berharga sekali ya. Banyak pihak yang mengupayakan untuk terus terjaga, terus lestari. Nah tugas kita adalah tentu saja melestarikannya. Tidak perlu malu untuk bisa menggunakan budaya lokal kita sebagai identitas diri kita tentu saja ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Seperti itu ya Pak ya. Jadi ayo sama-sama kita gunakan budaya lokal kita dan tidak perlu malu, justru kita harus berbangga tanpa merendahkan budaya lain tentu saja ya Pak ya. Oke, sampai sini mungkin podcast kita hari ini ya. Obrolan kita hari ini sambil cerita. Koja Kito bekoja sambil bercerita. Nah Koja Kito positif sekali hari ini Pak ya. Materi yang kami dapat banyak sekali. Terima kasih banyak Bapak. Tentu saja kami masih membutuhkan bimbingan dari Bapak. Jadi jangan bosan Pak ya. Diundang podcast lagi tidak apa ya, dengan materi yang berbeda. Materi yang berbeda. Banyak sekali yang perlu kita kupas tuntas mungkin ya Pak ya. Ya, tapi sampai di sini dulu hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk mendukung channel podcast Koja Kita. Apa Pak? Bekoja sambil bercerita. Lewat apa? Subscribe, komen, dan like tentu saja ya Pak ya. Oke, see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.